Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Aisyah Nazarana dari 12 MIPA 2. Kali ini saya ingin berbagi ilmu nih tentang penghantar statistika data tunggal. Selamat menyaksikan. Penghantar statistika data tunggal. Dalam materi ini seringkali kita dengar kata statistik dan statistika. Apa sih perbedaan antara statistik dan statistika? Jadi, statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka atau bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, diagram, atau yang lainnya. Sedangkan statistika merupakan metode ilmiah mengenai cara buat pengelola menginterpretasi, mengumpulkan, menganalisa penyajian data, dan mempresentasikan sebuah data. Jadi, kesimpulannya adalah statistik adalah datanya, sedangkan statistika adalah cara mengolah data tersebut. Dalam materi statistika data tunggal ada yang dinamakan dengan mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Apa sih yang dimaksud dengan mean atau rataan? Mean adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Rumus yang digunakan adalah N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 dibagi N1 ditambah N2. Selanjutnya median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Rumus yang digunakan adalah jika N-nya genap, maka digunakan rumus med X sama dengan X buka kurung N per 2 tutup kurung. Jika N-nya ganjil, maka digunakan rumus buka kurung X, buka kurung N kurang 1 per 2, tutup kurung ditambah X, buka kurung N tambah 1 per 2, tutup kurung dibagi 2. X sama dengan daftar nilai yang diurutkan dalam setengah data. N adalah jumlah nilai setengah data. Selanjutnya, modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Rumus yang digunakan adalah MO sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 tambah 2 tutup kurung P. TB adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. P adalah panjang kelas modus. Selanjutnya, kuartil. Kuartil adalah salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah sama dengan Q1 merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data tersebut. Rumus yang digunakan adalah terdapat N data tersebut, kemudian di bawahnya terdapat Q1, Q2, dan Q3 yang merupakan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Selanjutnya, desil. Desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama. Rumus yang digunakan adalah DI sama dengan I yang tidak diketahui dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10. D adalah desil, I adalah angka 1 sampai 10 atau desil yang ingin dicari, N adalah banyaknya data. Dan yang terakhir adalah persentil. Persentil berasal dari kata persen atau per 100. Jadi, persentil merupakan pembagian data terurut ke dalam 100 bagian yang sama banyak. Dari 100 bagian tersebut, ada 99 pembatas nilai persentil. Rumus yang digunakan adalah PI sama dengan data kesekian dikurang I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. N banyak data, I adalah bilangan bulat kurang dari 100, yaitu 1, 2, 3, hingga 99. Masuk ke contoh soal. Seorang mahasiswa dengan IPK 3,3 yang mengambil 20 SKS, kemudian semester ini mengambil 10 SKS lagi dengan harapan IPK-nya menjadi 3,5. Maka, berapa IP yang harus ia dapatkan supaya IPK-nya menjadi 3,5? Cara menjawabnya adalah dengan rumus rataan gabungan.
yaitu N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 dibagi N1 ditambah N2. Rata gabungannya kan adalah 3,5. Jadi 3,5 sama dengan 20 dikali 3,3 ditambah 10 dikali X2 dibagi 20 ditambah 10. 3,5 sama dengan 66 ditambah 10 dikali X2 per 30. 30-nya dikali dengan 3,5 menjadi 105 sama dengan 66 ditambah 10 kali X2. 105-nya dikurang dengan 66 menjadi 39 sama dengan 10 dikali X2. X2-nya sama dengan 39 dibagi 10. X2-nya menjadi 3,9. Jadi, IP yang harus ia dapatkan semester ini adalah 3,9 agar IPK semester ini menjadi 3,5. Sekian pembahasan materi kali ini dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.